Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran tematik yaitu Bahasa Indonesia. Kita masuk pekan ini di tema 3. Kita mulai ya dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial, seperti arus listrik, tsunami, dan gelombang radio. Menurut Pardiono, ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau pengantar membuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Yang kedua, rincian penjelas atau deret penjelas, memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, kesimpulan berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Ciri umum teks eksplanasi. 1. Semua informasi berdasarkan fakta dan data serta tidak ada penambahan sedikitpun dari penulis. 2. Fenomena yang dibahas bersifat ilmiah yang meliputi ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. 3. Penulis berusaha memberikan informasi yang dapat mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibaca. Contoh teks eksplanasi. Petir sering terjadi ketika hujan. Saat itu tampak kilat cahaya lalu diiringi suara gemuruh atau bahkan suara menggelegar. Suara petir yang menggelegar kadang membuat kita merasa ketakutan. Rasa ketakutan membuat kita akan selalu mengingat Allah dan meminta perlindungannya. Ketika hujan, udara banyak mengandung air. Hal ini memudahkan elektron berpindah sehingga menghasilkan arus listrik yang menyebabkan terjadinya petir. Elektron berpindah dari awan negatif menuju awan positif. Cara elektron berpindah adalah dengan meloncat dan bergesekan dengan udara, sehingga menimbulkan kilatan cahaya yang diikuti suara menggelegar. Perpindahan elektron yang bergesekan dengan udara sebagai pengantar listrik mengakibatkan adanya arus listrik statis. Inilah yang menyebabkan terjadinya petir. Hal ini terjadi secara alamiah di alam. Nah, itulah contoh teks eksplanasi. Untuk contoh lainnya bisa juga dibaca di buku tema 3 halaman 36. Selanjutnya, kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif: mengandung subjek dan predikat, disusun sesuai dengan urutan kalimat yang benar, menggunakan kata baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu, tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah, contoh kalimat efektif adalah 1. Saya ini adalah siswa kelas 6 SDIT Bahagia. Kebetulan rumah saya dekat dengan sekolah, yaitu di Jalan Jati Jajar bersebelahan dengan SDIT Bahagia. Selain saya, beberapa para guru dan para siswa juga ada yang berdekatan dengan sekolah, sehingga kami hanya perlu berjalan kaki menuju sekolah. Pembahasannya, saya adalah siswa kelas 6 SDIT Bahagia. Rumah saya dekat dengan sekolah, yaitu di Jalan Jati Jajar. Selain saya, rumah beberapa guru dan siswa juga berdekatan dengan sekolah, sehingga kami hanya perlu berjalan kaki menuju sekolah. Contoh yang kedua, setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama para guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 6. Pembahasannya, selain pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama para guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu dibicarakan kelulusan siswa kelas 6.
Yang ketiga, mereka membahas daripada kehendak rakyat. Ini contoh kalimat efektif yang salah. Mereka membahas kehendak rakyat. Ini adalah contoh kalimat efektif yang benar. Untuk tugas yang akan dikumpulkan, yang pertama, anak-anak mencari teks eksplanasi di koran atau majalah. Yang kedua, contoh pengerjaannya bisa dilihat di buku tema 3, halaman 26. Thank you. Kita tutup pelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.